A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala kitaba bil haqqi basira wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian tauhid ilahiyah dengan membawa judul pasrah atau berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sih yang dimaksud pasrah dan yang dimaksud berserah diri itu yang seperti apa? Marilah kita bahas, kita kuak apa maksud dan makna daripada berserah diri atau pasrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Wa asa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala ta'mutuna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Ibrahim. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim. Berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wa azabaha Ibrahimu, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu banihi kepada anak-anaknya. Wa Yaqub ya baniya, demikian pula Yaqub, wahai anak-anakku. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih lakumuddina fala ta'mutuna, agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Apa sih sebetulnya hakikat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Hakikat berserah diri kepada Allah itu adalah hatinya telah melakukan pelepasan makhluknya dan penetapan keakuannya Allah. Itulah yang dimaksud berserah diri. Artinya apa? Artinya kita itu harus bertajali pada Allah.
Pada saat Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini mengatakan ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berarti Allah mengatakan Ibrahim mendapatkan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpasrah diri, berserah dirilah kepadanya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim ini menjawab, menyatakan dirinya pasrah kepadanya. Manusia bisa pasrah atau berserah diri pada Allah itu manakala manusia tersebut sudah mengerti tentang ilmu berpasrah diri atau berserah diri. Kalau belum mengerti ilmunya, ya tidak mungkin bisa pasrah atau berserah diri. Paling bisanya hanya lewat ucapan di mulut saja. Tetapi hatinya tidak bisa pasrah. Itulah saudara-saudaraku, bahwasanya kita ini harus mengerti daripada makna atau hakikatnya tentang pasrah atau berserah diri pada Allah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, manusia itu bisa berserah diri manakala mereka mengerti tentang ilmu berserah diri, sehingga mereka bisa bertajali pada Allah. Manakala sebelumnya sudah bisa memfanakan diri di dalam hatinya selain Allah. Saya ulangi, orang yang berserah diri itu adalah mereka itu bisa bertajali pada Allah. Dan sebelum bertajali itu artinya hati manusia tersebut itu bisa memfanakan dirinya di dalam hatinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu bisa bertajali harus membersihkan kotoran-kotorannya hati. Karena yang namanya kegelapan hati itu akan terang manakala cahaya itu akan datang. Di sini dikatakan berserah diri itu adalah aslim. Aslim itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya adalah berserah dirilah atau pasrah. Aslim atau pasrah diri itu adalah tindakan untuk bertajali pada Allah. Jadi di hati panjenengan, hati Anda, hatimu itu sudah tidak melihat makhluknya. Yang engkau lihat hanyalah hidup itu sendiri. Siapa hidup itu? Ya hidup itu yang memiliki nama Allah tersebut. Apapun yang dihadapkan kita ini sudah tidak melihat makhluknya, tetapi hanya melihat Allahnya. Jika hati yang seperti ini adalah hatinya para golongan ahli suhud, di mana hati tersebut hijabnya sudah
dihilangkan. Di dalam ayat ini mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu juga berwasiat wa wasobiha Ibrahimu, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu banihi kepada anak-anaknya. Kalau menyebutkan kepada anak-anaknya, itu artinya bukan hanya untuk anaknya pada waktu itu, tetapi hakikatnya untuk seluruh garis keturunannya, termasuk Muhammad, termasuk keturunan-keturunan daripada Nabi Muhammad. Wasiatnya apa? Wasiatnya di sini adalah Innallaha astafa lakumuddina fala ta'mutuna. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Berarti muslim itu artinya Islam yang sempurna. Nabiullah Ibrahim itu mewasiatkan kepada garis keturunannya untuk menghilangkan hijabnya hati, tutupnya hati terhadap Allah itu. Maksudnya seperti itu. Isi wasiatnya adalah di sini dikatakan, mengatakan bahwa sebenarnya Allah itu esa. Untuk itu pilihlah agama yang dimana agama tersebut yang mengajak hati umat manusia, yang mengajak hati panjenengan untuk mengesahkan Tuhan. Makanya untuk sekarang disebut Islam. Nah, Islam itu artinya berserah diri. Jika diri Anda, jika diri panjenengan belum bisa bertajalli pada Allah, itu pada hakikatnya belum mengikuti ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Tetapi jika Anda sudah bisa bertajalli pada Allah, maka itu artinya Anda sudah mengikuti apa wasiatnya Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, janganlah sampai panjenengan ini nanti meninggal dunia hatimu itu belum bisa berserah diri. Berserah diri itu jenenge namanya berserah, itu ya pasrah. Mau diapakan kek, mau digitukan kek, itu enggak urus. Yang penting pasrah. Namanya pasrah itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Maksudnya itu lepaskan rasa kemakhlukanmu itu yang hidup. Lepaskan rasa kemakhlukanmu yang segala-galanya itu lepaskan. Tapi tetapkanlah keakuan Allahnya, sehingga nanti akan muncul yang segala-galanya itu hanyalah hidup yang memiliki nama Allah itu. Kita ini panjenengan janganlah meninggal dulu kalau hatimu belum berlaku hakikat makrifat. Sebab dengan hakikat makrifatlah hatimu bisa memenuhi isi daripada ayat tersebut.
Ayat di sini adalah yang dimaksud ayat 131 sampai dengan 131 sampai dengan 132 surat Al-Baqarah. Jadi yang namanya berpasrah diri atau berserah diri itu adalah hati yang sudah tidak merasa ada keganjalannya hati, baik yang sesuai atau tidak sesuai dengan sifat basariahmu. Berserah diri itu artinya hati yang sudah betul-betul ikhlas. Hati yang sudah tidak memiliki beban apapun karena hatinya sudah menyerahkan bahwa apapun yang terjadi itu semuanya atas kehendaknya Allah. Hatinya tidak ada rasa panas atau suka berselisih lagi, suka bantah-bantahan, suka berdebat dan lain-lain sebagainya. Itulah agama Ibrahim yang sebenar-benarnya. Agama di mana agama tersebut bisa mengesahkan Tuhan. Karena agama yang benar adalah agama yang mengajak atau mengajarkan hati manusia untuk berpasrah atau berserah diri pada Tuhannya. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, di sini saya hanya menyampaikan sebelum Anda berpasrah diri atau berserah diri, Anda harus membersihkan hati terlebih dahulu, pemfanaan diri dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bisa, hati ini sudah pemfanaan terhadap selain Allah, itulah yang dikatakan pasrah atau berserah diri. Jadi kesimpulannya yang namanya pasrah, berserah diri itu mengikuti apa-apa yang diperjalankan oleh Tuhan sebagai kepanjangan Tuhan untuk hidup di muka bumi ini. Jadi melepaskan rasa kemakhlukannya yang bisa, melepaskan rasa kemakhlukan yang mulia, melepaskan rasa keegoan sebagai manusia yang segala-galanya, dengan penetapan yang segala-galanya hanyalah hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku yang dikatakan berserah diri pada Allah. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.